Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kajian Rabu pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, khususnya dalam keadaan tetap bisa bersabar dan bertawakal kepada Allah ya, terkait dengan apapun yang sedang Allah gelar hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa terbaca, dan semoga melalui pembacaan hikmah itu kita bisa menata diri ya, agar semakin Allah buka bagian dari rizki yang telah Allah sediakan bagi setiap orang. Baik, tidak apa-apa, kita langsung saja. Insya Allah nanti sahabat-sahabat bisa baca ya. Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat 15 ayat 16 sampai 23. Nah, kita akan langsung lihat sedikit begitu ya, terkait dengan ayat yang tadi. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai buka dari Quran Surat 15 ayat 19 kalau di slide. Ya. Dan kami telah membentangkan atau memanjangkan bumi, dan kami letakkan di dalamnya gunung-gunung. Dan kami tumbuhkan padanya dari segala jenis sesuatu menurut timbangan. Dan kami telah menjadikan untukmu padanya keperluan hidup, dan makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Dan tidaklah dari segala sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya atau khazanahnya. Dan tidak kami menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan kami telah mengutus angin untuk mengawinkan, ya, untuk menyuburkan, untuk menyilangkan begitu. Lalu kami turunkan air dari langit yang kemudian kami beri kamu minum dengannya. Dan tidaklah kamu terhadapnya memiliki perbendaharaan atau dapat menyimpannya begitu. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Shadaqallahul Adzim. Jadi tadi Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat 15 ayat 19 sampai 23. Nah, ini ada sebuah skema ya, sahabat-sahabat, yang insya Allah saya akan coba kupas ayat itu terkait dengan skema yang ada di gambar gitu ya. Baik, saya coba gambarkan ya. Jadi sahabat-sahabat, sesuai dengan struktur yang Al-Quran tadi, Quran Surat Al-Hijr ayat 19 sampai 23, ini kan tadi dijelaskan bahwa ketika bumi dipanjangkan ya, ketika bumi dipanjangkan, dihamparkanlah begitu, itu ketika manusia lahir, otomatis kitabnya langsung terbuka tuh ya. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat itu, ini kalau seorang anak manusia lahir nih, mudah-mudahan kelihatan ya coretannya nih. Ini seorang anak manusia lahir, ini langsung keluar nih roll filmnya gitu. Roll filmnya langsung keluar ya. Nah, ini masih kosong ya. Jadi manusia itu harus diberi pilihan untuk menuliskan kitabnya itu apa itu kisahnya gitu. Ya, kalau seandainya kisahnya itu baik, ya tentu nanti dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan selamat kan gitu. Nah, ini ada batas nih, kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada perbatasan. Ini ajal, ya. Beda-beda kan, ada yang usia 60 tahun, ya. Ada yang lebih besar ataupun di bawah itu gitu. Nah, jadi sementara kita sudah diberikan Al-Quran. Ini Al-Quran ya. Ya, jadi ini ketika yang disebut bumi dihamparkan, ketika manusia lahir, itu mulai digelar tuh perjalanannya, digelar catatan ya, kehidupannya gitu. Ini masih kosong nih ke depannya nih. Ya. Nah, di dalam hadis dijelaskan bahwa ada 4 hal yang telah Allah tetapkan sebelum
setiap anak manusia dilahirkan ketika ada di dalam rahim ibu kan. Jadi yang pertama Allah telah tentukan dulu rezekinya, ya. Yang kedua Allah telah tentukan ajalnya, gitu. Yang keempat Allah telah tentukan amalnya. Dan kemudian apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau bahagia gitu kira-kira. Nah kira-kira begitu sahabat-sahabat. Masih jelas ya? Nah kemudian ini kita analogikan ya seperti orang yang hadir ke dunia kemudian diberikan kehidupan oleh Allah. Ini sudah ada nih tema filmnya dan screenplay-nya ya, yang di kotak sebelah kanan itu. Ya. Itu sudah ada itu, sudah Allah tetapkan itu ya. Nih saya tulis story of my life gitu ya, kehidupan setiap orang nih, ya harus memerankan apa, kemudian sudah ada skripnya dari Allah itu. Gitu. Itu sudah ditaruh di Lauh Mahfuz gitu. Nah kemudian di sini ada scriptwriter-nya, ada produsernya, ada direkturnya gitu ya. Nah itu semua Allah itu ya. Kemudian ada main aktor utama. Aktor utama ya setiap orang dari kita gitu. Tapi kemudian juga ada supporting role, supporting actor ya. Jadi peran-peran orang yang dalam kehidupan kita itu kita bersinggungan, bertemu gitu ya. Termasuk ada syaiton, ya iblis dan sebagainya itu pemeran pendukung. Semua adalah pemeran pendukung. Yang jadi aktor utamanya adalah kita gitu. Kemudian ada bagian properties, ada setting lokasi, ya, ada sound, lighting ya. Jadi desain kehidupan setiap orang itu seperti di set movie gitu. Itu sudah ada bagian propertiesnya, bagian setting lokasinya kan setiap orang nggak sama kan takdir hidupnya kan. Itu banyak petugasnya Allah tuh, ada malaikat dan sebagainya itu yang membantu untuk melakukan setting lokasi ya. Nah kemudian di sana nanti peran utamanya tetap orang tersebut dan kemudian atas izin Allah para pemeran pendukung itu akan hadir di dalam kehidupannya ya. Bahkan di dalam cerita itu macam-macam yang akan dialami oleh seorang anak manusia gitu. Jadi kita lihat dalam kehidupan itu ada scene 1, scene 2, scene 3 gitu ya. Ya, tidak sama kehidupan seseorang itu ada fragmen, ada tahap-tahap gitu ya, ada tahap-tahap. Gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa Allah di dalam bumi itu Allah taruh gunung-gunung. Jadi di sini katakanlah begini ya, ini ada gunung, ya, di sini ada gunung ya. Nah ini ke dalam ya, ke dalam bumi ya. Ini kan paku bumi nih, gunung-gunung itu. Nah ini paku bumi nih. Gitu. Jadi gunung-gunung adalah paku bumi. Ya. Masih kelihatan ya? Enggak? Iya Pak. Paku bumi ya. Kemudian nanti juga ada angin. Ya. Allah kirimkan angin ya. Angin itu utusan Allah ya. Di atasnya ini ada awan gitu. Ada awan ya. Ada awan. Yang ini dibawa oleh angin nih sebenarnya ya. Oleh angin. Yang nanti ini menurunkan hujan gitu. Kemudian dari hujan ini akan tumbuh tanam-tanaman, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitulah. Nggak apa-apa gambarnya jelek, yang penting informatif. Nah ini ada pohon gitu kan. Ada pohon yang berbuah gitu. Nah jadi angin itu bukan hanya yang di langit. Angin yang di langit itu fungsinya adalah untuk menghalau awan menuju sebuah negeri agar negeri itu kemudian bisa memperoleh air. Gitu. Itu pengetahuan itu. Ya. Tapi ada awan yang sifatnya azab juga gitu. Jadi nggak semua awan hujan yang datang itu membawa
rahmat Allah gitu. Ada yang sifatnya azab juga. Nah, sementara di buminya sendiri itu juga ada angin tuh. Ya, di sini juga ada angin gitu. Yang dimana terjadi persilangan nih, ya. Jadi manusia dalam setting kehidupannya itu ketika dia berjalan dalam poros kehidupan masing-masing, ya itu nanti termasuk ketemu jodohnya gitu kan ya. Ketemu jodohnya, ketemu rezeki pasangannya lah. Mau itu jodohnya, mau itu urusannya, mau itu pengajaran Allahnya gitu ya. Itu semua Allah akan datangkan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan ataupun berbagai orang yang dia akan temui. Di antara yang dia temui itu ada yang baik, ada yang tidak baik gitu kan ya. Semua itu Allah yang mendesain gitu. Makanya pembentukan karakter setiap orang akan sangat berpengaruh kepada latar belakang perjalanan hidup dan pengalamannya. Yang sebenarnya itu semua didesain oleh Allah itu, gitu kan. Tapi dia bukan aktor utama. Jadi tadi ketika ada bagian properties, location setting, ya sound, lighting, kemudian peran-peran supporting, itu semua atas izin Allah didatangkan. Ya. Nah, tapi amal yang dia lakukan ya dengan semua hal yang Allah datangkan dalam kehidupannya, itu pilihannya orang itu. Gitu. Allah hanya memberikan dua jalan, ya. Yang satu jalan ketakwaan, yang satu jalan mengikuti kecenderungan hawa nafsu. Disebutnya fujuroha itu, melepas kecenderungannya, gitu kan. Jadi Allah memberikan dua jalan, mau ikut jalan yang takwa atau mau ikut jalan yang mengikuti kecenderungan hawa nafsu. Jadi silakan settingnya begini, gitu ya. Nah, nanti menuliskan kisah hidupnya di kitab diri masing-masing, itu tergantung semua yang dihadirkan, bagaimana dia merespon, dan amalan seperti apa yang dia ikuti. Apakah yang mengikuti jalan takwa, atau yang mengikuti jalan kecenderungan hawa nafsu. Itulah yang kemudian direkam. Jadi di dalam kehidupan ini, katakanlah usia kita baru di sin 1 gitu ya. Berarti yang ini sudah penuh catatan nih. Ya, itu udah penuh catatan. Ya kan? Barangkali kalau di usia-usia kita yang ikut kajian ini sudah di mendekat 3/4 ujung lah. Jadi sudah di sini nih, ya. Anggaplah begitu ya. Jadi kita hanya punya waktu pendek nih, ya, untuk kemudian memperbaiki catatan-catatan amal yang sudah terlanjur tertorehkan di dalam proses kehidupan yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, jadi dalam kisah skema slide kehidupan itu hidup tuh nggak ada yang lurus ya. Maksudnya dia fluktuatif gitu. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu ya. Selalu begitu. Ya kalau di sini gini. Jadi ini ketika di bawah gitu. Ini ketika dia di atas gitu. Ya, ini ketika dia di atas, ini di bawah gitu. Nah, setiap kali transisi ini dalam segmen kehidupan ini harus ada kematian. Jadi gini, kan gini, seseorang itu dibentuk oleh lingkungan. Dia punya sifat, dia punya karakter yang kemudian itu terbentuk oleh pengalaman hidup, ya. Orang yang tapi kemudian ketika ada orang yang berubah hidupnya dari yang tadinya khawatiran, yang tadinya serba tidak yakin begitu ya, yang punya banyak kelemahan sehingga hari ini menjadi lebih sabar, lebih kokoh, lebih yakin, lebih tawakal, itu nggak mudah tuh. Itu pasti ada proses-proses kematian gitu, sifat-sifat buruk sebelumnya. Nah, kemarin kita bahas dari yang awal, ketika orang di zona nyaman, banyak hal-hal yang kemudian mendorong dia untuk berlaku syirik. Karena di zona nyaman itu dia seperti bisa hidup sendiri, ingin kondisi itu terus-menerus berlangsung begitu ya.
dia akan berusaha mempertahankan kondisi itu agar tidak berubah, karena itu kondisi yang dia sudah mengenal, dia cukup nyaman, itu comfort zone-nya lah. Tapi kemudian Allah memberikan banyak skenario takdir dalam kehidupan, sehingga yang tadinya itu kehidupan yang menurut dia enak tapi melalaikan, itu kemudian Allah ganti dengan sebuah pola kehidupan baru yang secara lahiriah itu banyak hal yang mencekam, gitu. Ini sebenarnya kalau nanti sahabat-sahabat baca kisahnya kaum Saba, itu seperti itu. Jadi kaum Saba itu adalah kaum yang mereka itu diberikan kekayaan, diberikan kemakmuran, mereka dipimpin oleh seorang perempuan, ya, ratunya, yang kemudian mereka akhirnya menyembah matahari, gitu. Nah, kemudian Allah hancurkan itu. Jadi ada bendungan Maghribi itu ya, bendungan itu jebol, gitu. Itu Allah hanya ngutus seekor sejenis tikus, gitu, hewan tikus pengerat itu, yang damnya itu dari bawah digerogotin, akhirnya damnya bocor, habis semua tuh peradabannya, gitu. Ya, tapi setelah habis peradabannya, mereka masih ya punya lahan-lahan sedikit untuk diupayakan, dan mereka kotanya itu dekat dengan kota-kota lain yang di dalam kota-kota lain itu banyak berkahnya, gitu. Sehingga mereka masih bisa bercocok tanam dengan sisa tanah yang ada, dan juga bisa melakukan perjalanan untuk berdagang ke kota-kota lain yang di sana ada keberkahan, gitu. Jadi alih-alih mereka itu tadinya lebih makmur tapi lebih lalai, sekarang kondisinya itu masih bisa berupaya untuk hidup tapi lebih berkah, gitu, karena di situ ada faktor harus tawakal ke Allahnya, bersabarnya, begitu ya. Jadi butuh Allah, gitu. Nah, demikian juga orang yang kemudian tadinya itu mungkin merasa kehidupan lahiriahnya tenang-tenang saja, tapi karena Allah punya skenario yang baik, inginnya semua orang itu diberi kesempatan lah ya untuk selamat, maka Allah desain tadi skenario-skenario itu. Nah, setiap kali kita dirubah skenarionya, kita seringkali takut dulu kan. Tapi setelah kita takut, kemudian tadi disambar petir dan sebagainya, perumpamaan yang kita pakai tempo hari, di situ terjadi proses kematian, sehingga meskipun awalnya takut, karena sudah dihadapi kondisinya, ya mau gimana lagi, ya terpaksa dihadapi kan. Nah, ketika terpaksa dihadapi, akhirnya lama-lama dia belajar banyak hal baru, dan di sana dia mulai diajari hal-hal yang baru juga, gitu. Nah, sehingga di sanalah kemudian bisa terus berjalan menuju Allah dan tumbuh pengetahuannya, gitu. Nah, jadi sebenarnya yaitu tadi, inilah skenario kehidupannya, begitu ya. Kalau seandainya ini ya, skenario kehidupannya itu baik, dia akan terus naik ke atas, gitu. Kalau kehidupannya itu buruk jalannya, dia akan terus ke bawah, gitu. Gitu ya. Dia akan terus ke bawah, gitu. Nah, kalau ini seperti perumpamaan pohon yang baik kan, akarnya itu menjulang ke langit, bahkan menembus si awan ini, gitu. Jadi amalan-amalan baiknya itu tidak hanya diberikan ganjaran di dunia, tapi juga bisa menembus langit, gitu, menjadi bekal akhiratnya, gitu. Tapi ketika dia merespon kehidupan dengan cara yang tidak bersyukur, banyak mengeluh, itu screen-nya pun akan terus menurun, gitu. Nah, ini yang kemudian orang-orang yang terbenam di dalam bumi, ya, terbenam di dalam bumi, gitu. Nah, jadi kira-kira mungkin seperti itu. Jadi ada 3 kitab ini. Pertama, kitab Al-Quran, kuncinya ada di sini semua. Yang kedua adalah si jalan ini, ya, jalan ini. Ini adalah yang digelar, kitab Kauniyah. Ini adalah aktor utamanya, si insannya kan.
si insan ini diberi kesempatan untuk menorehkan kisah perjalanannya sendiri. Jika dia kemudian berhasil mengenali diri, ya, dengan semua yang Allah hadirkan itu disyukuri, kemudian dia membaca sebenarnya apa sih yang Allah kehendaki dengan semua pemberian, baik itu kemampuan, harta, ya, tenaga yang dia miliki, sebenarnya saya itu harus memerankan apa di dunia ini, gitu. Nah, kalau dia bisa menebak itu dan belajar bertasbih di sana, justru akan tumbuh si pohonnya, gitu. Nah, jadi kira-kira kalau saya hapus lagi ya. Kalau ini adalah track film ya, kalau ini adalah track film nih, yang di sini nih, dia akan berjalannya ya begitu, nggak akan lurus kan? Dia akan berjalannya begitu, asal nggak keluar aja gitu, sampai ke ajalnya ini gitu. Gitu. Nah, yang jadi problem adalah seringkali ini rizkinya itu akan terkait ketika dia bertasbih mengikuti buku besarnya gitu. Jadi setiap orang itu kalimah Allah, ya, dia harus menjadi saksi untuk untuk memperkenalkan Allah ya. Nah, jadi tapi seringkali manusia berangan-angan kemudian diberikan track baru gitu. Yang ketika dia keluar dari orbit ini, ya, orang ini keluar masuk ke orbit yang di sini, dia berjalannya, ini nggak ada jaminan rezekinya gitu. Ini nggak ada jaminan rezeki. Jadi bisa jadi kita kadang-kadang merasa kehidupan tidak adil dan hidup kita itu si setting takdirnya tidak memuaskan gitu. Sehingga kita berangan-angan ingin menjadi seperti orang lain. Dan kemudian kita membuat rencana-rencana agar kita bisa menjadi seperti orang itu gitu. Ya. Nah, yang jadi problem ketika dia berencana untuk menjadi orang lain, ya, dia tidak mengukur ya apa-apa yang Allah mudahkan bagi dia. Itu amalnya itu jadi tidak soleh gitu. Kenapa? Karena sekuat apapun dia membuat perencanaan, karena tidak ada bagian rezekinya di track yang lain, itu dia akan bersusah payah mengejar mimpi dan angan-angan itu, tapi tidak Allah sediakan khazanah-khazanahnya gitu. Nah, tapi ketika dia masuk mengarungi track kehidupan yang Allah sediakan bagi setiap orang, itu sebenarnya dia akan justru menjadi jaminan dia menemukan banyak khazanah di sana, ya. Ya, tapi tentu kalau seandainya tracknya sudah ketemu tapi orangnya tidak beramal, ya tidak akan dapat juga gitu. Jadi bahwa ada orang yang mengartikan bahwa karena semua itu telah Allah tentukan, maka buat apa beramal? Kalau aku sudah Allah tentukan menjadi orang yang selamat, maka tanpa beramal pun aku akan selamat. Ya, tidak seperti itu gitu. Jadi Allah akan memberikan ilham untuk menempuh dua jalan, mau ambil yang mana, yang takwanya atau yang fujurohanya begitu. Nah, kalau dia mengikuti yang kecenderungan hawa nafsu, lama-lama akan mengeluarkan dari tracknya dan akan memperoleh kehidupan yang sempit. Gitu. Nah, jadi yang disebut zona tumbuh adalah yaitu tadi kita berusaha untuk membaca, mensinkronkan pembacaan 3 kitab tadi, ya, per hari ini, dan kemudian kita berusaha mengalir bertasbih di dalam semua bentuk upaya yang sesuai dengan apa-apa yang Allah sediakan bagi setiap orang saja gitu. Nah, jadi itu saja dari saya terkait dengan zona tumbuh adalah proses ketika seseorang itu mulai melanjutkan perjalanan untuk memperoleh semua karunia yang telah Allah sediakan bagi dia. Tapi ketika dia masih di zona nyaman, tidak akan mungkin dia melakukan perjalanan itu. Dia akan berhenti di sana dan tidak akan menemukan tujuannya gitu. Khususnya tidak akan mengenali Allah, karena dia akan bisa mengenali Allah seandainya dia bisa mensyukuri semua bentuk kehidupan yang telah Allah izinkan terjadi kepada dia dulu gitu. Di balik itu sebenarnya rezeki terbesarnya. Dan di sana kan butuh
berserah diri, butuh sabar, butuh tawakal gitu ya. Utamanya adalah butuh pengetahuan. Jadi kalau tadi dikatakan di sini ada gunung-gunung, ya, ada gunung-gunung. Kalau gunung-gunungnya ini ilmunya, pengetahuannya tidak ditambah terus, ini si screen-nya ini akan bergoyang-goyang semua gitu. Ya, jadi kita jadi malah tidak bisa membaca peta kehidupan karena kalah dengan kepanikan, ketakutan, dan segala macam hal-hal yang tidak hak sebenarnya. Nah, jadi mungkin itu dulu, sahabat-sahabat, apa namanya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah zona tumbuh ini kayaknya tidak akan satu kali, tapi kita akan terus membahas nanti zona belajar dan zona tumbuh di kajian-kajian yang lainnya. Tapi kita akan masuk ke pertanyaan saja ya Indra ya. Jadi ini karena hutang untuk menyelesaikan yang ini, jadi kita mulai dengan materi dulu. Tapi saya lebih senang kalau kita bisa diskusi saja dan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai kebutuhan. Mangga itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teh Kenny ya. Indah bacakan pertanyaannya, Kang. Allah itu kan maha mengetahui. Apakah Allah juga sudah mengetahui akhir cerita dari seorang manusia di akhirat nanti? Itu pertanyaannya, Pak. Berat nih pertanyaannya. Iya. Tapi ya begini ya, kalau kita baca Al-Quran itu Allah memang maha mengetahui gitu. Tapi yang jadi problem itu kan kita tidak tahu, kita yang tidak tahu gitu. Jadi per hari ini kita tidak bisa menggunakan pengetahuan Allah terkait kita itu nanti di mana itu. Karena yang paling penting bagi kita sebagai makhluk yang diciptakan adalah Allah mengajari melalui Al-Quran bahwa Allah mengilhami dua jalan bagi setiap hamba gitu. Terkait dia kemudian mau menempuh yang mana, ya, itu terpulang kepada sang hamba itu. Ya. Tapi agar dimudahkan menempuh jalan itu pun harus ada kehendak Allah gitu, harus ada kehendak Allah. Jadi saya sih itu rahasia Allah. Saya sih meyakini ada tadi ya peran-peran supporting juga yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Ya memang harus ada yang peran antagonis dan peran yang apa istilahnya kalau yang peran baik itu protagonis gitu ya. Saya sih kalau melihat itu saya sih meyakini akan ada hal-hal yang sudah Allah tetapkan gitu. Akhir dari cerita setiap orang Allah pasti mengetahui gitu. Karena Al-Alim itu tahu yang sebelum dan tahu yang sesudah. Tapi alih-alih itu dijadikan disikapi sebagai ya sudah kalau Allah tahu kan kita akan selamat ya kita pasti akan jadi selamat. Kalau enggak ya mungkin kita enggak gitu. Tapi ada itu hanya untuk mengkondisikan penyikapan sebenarnya ya. Karena kan seorang mukmin harus berada di tengah-tengah khauf dan roja ya. Di satu sisi dia ada kekhawatiran gitu, apakah memang saya menjadi hamba yang memang ditetapkan celaka atau tidak gitu kan, ataukah saya akan ditetapkan setelah ditetapkan menjadi hamba yang selamat gitu. Tapi di sisi lain juga dia punya harapan gitu, kalau seandainya aku jadi orang yang celaka rasanya sangat merugi dan tidak akan kuat gitu. Nah, kemudian dia punya harapan yang tinggi per hari ini ya, mohon ke Allah agar diberi keselamatan gitu. Jadi rasanya sih si mekanismenya bukan lebih kepada orang-orang yang tertutup hatinya, punya penyakit, kemudian terkunci, itu karena mereka sudah putus asa ya. Atau mereka caranya untuk melihat adalah kemudian mereka betul-betul tidak peduli sama sekali gitu. Tapi kalau seandainya hari ini kita masih, tadi pertanyaan Teh Kenny membingungkan nih buat kita gitu ya. Ini sebenarnya Allah sudah menentukan atau belum, Allah tahu atau tidak. Jadi saya bagaimana kalau masih diberikan hati yang conscious ya, punya kekhawatiran terhadap itu,
akhirnya kita menyerahkan ke Allah yang Maha Tahu gitu. Yang kita bisa lakukan adalah kita berjuang untuk ya tadi menyikapi dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan hari ini saja. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah Allah tahu, akhir cerita dari setiap orang pasti tahu. Gitu. Tapi kalau bicara menjelaskan terus bagaimana kita harus menyikapinya, gitu kan ya? Karena kalau ada orang sudah ditentukan akan celaka ya dia pasti celaka gitu. Kita nggak bisa menyikapi begitu. Gitu. Jadi kita hanya bisa berharap dan berjalan sesuai dengan apa yang kita mampu hari ini. Itu dianggap sebagai motivasi dan dorongan agar berjuang ya, meminang Allah begitu. Ya itu aja sih, Dra. Terbatas memang pertanyaannya memang penting gitu ya. Tapi penyikapan hamba ya begitu gitu. Tapi kalau Allah tahu. Baik, itu juga tadi ada Pepi ya yang juga memberitahu bahwa ada hadis juga memang yang bunyinya itu Allah telah menentukan gitu kan. Iya. Siapa-siapa yang akan masuk neraka juga surga gitu kan. Indra menambahkan jadi kalau sepemahaman Indra jadi semua orang itu sudah ditentukan tadi ya yang kata Pak Yudi itu gelaran takdirnya beserta ajalnya. Tapi Rasulullah SAW juga pernah menerangkan bahwa jalan takdir seseorang itu ada percabangan-percabangan gitu kan. Yang di ujung-ujung percabangan tersebut ada ajal gitu. Nah, di antara semua percabangan tersebut ada yang namanya Shiratal Mustaqim yang itu sering kita minta ketika sholat. Nah, jadi ajalnya di mana gitu? Apakah itu telah memenuhi seluruh jadi kehendak Allah Shiratal Mustaqim? Bisa jadi juga Allah dipendekkan umurnya gitu misalkan gitu ya. Karena Allah sayang. Karena dia terus berbuat dosa misalkan gitu. Kalau sepemahaman sih kurang lebih ya. Jadi itu pentingnya kita minta solusi. Iya. Ya, tentu ini Andra ya. Jadi saya nambahkan sedikit ya. Pertanyaannya tadi Teh Kenny itu penting ya, karena itu bagian dari skenario Allah juga memberikan kepada kita pengetahuan tentang itu gitu. Kenapa kok tiba-tiba kan Allah bisa saja tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kemudian membuat kita akhirnya bertanya-tanya gitu kan ya. Kenapa Allah nggak bikin fix aja kalimatnya, misalkan ya yang berusaha menuju kebaikan dia pasti selamat, pasti sampai gitu. Tapi kalau yang berbuat buruk ya itu mah pasti akan celaka gitu. Allah tidak membuat statement yang jelas begitu karena itu akan melindungi kita. Jadi satu sisi seringkali orang yang sudah merasa beramal baik kemudian menjadi terlalu pede gitu. Ya, kembali lagi jadi berhenti tumbuh gitu. Jadi ketika orang melakukan banyak amalan, merasa dia sudah ciri-cirinya menjadi orang yang selamat, kemudian dia malah lalai, merasa bahwa pastilah kalau orang seperti saya ini sudah aman gitu. Nah sebaliknya juga orang yang sedang mungkin ada di dalam setting sedang banyak berbuat maksiat gitu ya. Kemudian jadi putus harapan gitu. Ya, tapi kisah-kisah di Al-Quran itu banyak sekali itu yang Allah selamatkan, padahal sebelumnya adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Ada juga yang celaka, padahal sebelumnya adalah termasuk di antara hamba-hamba yang telah diberi ilmu dan didekatkan bahkan ke Allah gitu ya. Jadi ketika kita membaca itu tidak bisa lain yang ada di kita adalah kebingungan. Ini sebenarnya seperti apa sih aturannya gitu.
gitu. Jadi dan Allah tidak akan ditanya ya, Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi manusia yang kemudian ditanya, gitu kan. Jadi Allah mau menentukan tadi ada sebagian manusia yang sudah ditentukan celaka di ujungnya, ada yang memang selamat gitu. Itu kita nggak bisa nanya ke Allah ya. Kenapa ke Allah bikinnya begitu? Kenapa nggak sesuai usaha saja gitu kan? Tapi apa yang Allah desain itu kemudian membuat seorang mukmin bisa bersikap dengan tepat di hadapan Allah. Makanya khauf dan roja itu menjadi kunci. Ya, bahkan orang-orang mukmin yang sesungguhnya tidak akan ada yang berani mengklaim dirinya itu saya pasti selamat. Orang mukmin yang ilmunya terus Allah tambah akan semakin takut kepada Allah. Ya, kita tidak bisa datang kepada Allah dengan mengandalkan amal. Yang kita bisa lakukan itu hanya mengandalkan rahmatnya Allah kan. Karena amal pun ada yang diganjar 10 hingga 700 kali. Ada juga amal yang dihapuskan begitu saja karena tercampur oleh ria dan ujub. Kan itu sulit itu mengukurnya. Ya, ketika kita beramal banyak, kemudian di dalamnya ada pengharapan agar itu diapresiasi oleh makhluk. Ya, jadi itu ada rianya di situ. Gitu. Dia tidak hanya semata-mata mengharap wajah Allah gitu. Jadi saya pikir sih tadi tidak ada yang buruk ya. Yang Allah desain seperti itu ada ruang kebingungan bagi hamba justru memicu pergerakan yang positif gitu. Jadi kalau takdir itu kan apabila sudah terjadi kita bilang ya sudah takdirnya begitu. Tapi kalau takdir belum terjadi, kita masih berjalan, maka kita mengupayakan semoga kita memperoleh takdir yang terbaik. Dan ketika kita bisa bersyukur hari ini, Allah pasti tambah nikmatnya kan gitu aja. Jadi justru manusia menyambut takdirnya yang akan datang itu dengan beramal soleh. Gitu. Jadi jangan dijadikan takdir itu sebagai sebuah argumentasi untuk kemudian menjustifikasi kalau semua udah ditakdirkan mau gimana lagi, nggak seperti itu gitu. Ya itu Ndra, jadi ini menarik ya, tapi memang Allah punya tujuan mendesain begitu. Ya, alhamdulillah. Berikutnya dari Kang Faisal ya. Oh itu dari Teh Kenny, hatur nuhun Kang. Itu sesungguhnya hidup ini memang penuh berisi ulang-ulang atau beringat. Alhamdulillah. Dan berikutnya dari Kang Faisal ya. Pertanyaannya, bagi orang-orang yang berusaha mengenal diri, namun sampai ajal menjemput belum sampai ke pengenalan diri tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai bagian takdir juga? Pertanyaannya Pak. Ya. Kuncinya sih bukan sudah mengenal diri atau bukan ya, bahwa itu goals-nya adalah jika kita bisa mengenal diri kita gitu ya. Artinya kan seseorang itu hanya bisa menjadi seorang hamba yang baik di hadapan Allah ketika dia mengenal dirinya ya, pola kehidupan apa tadi ya, skenario apa yang Allah desain dalam kehidupan dia. Harusnya setiap orang itu membaca kisah masa lalu. Karena tidak ada satupun kisah kehidupan kita yang sebelumnya itu yang tidak atas dasar pengaturan Allah. Bahwa kita kadang menyikapinya salah atau ada yang kita menyikapinya betul, ya itu namanya manusiawi gitu. Tapi secara track ke belakang kita bisa melihat setiap orang itu pasti spesifik ya, ada tema kehidupan itu dan tidak sama antara satu dan lain tema kehidupannya. Kemudahannya tidak sama, rezekinya juga tidak sama gitu kan ya. Itu yang harus kita lihat agar kita bisa menemukan alasan dibalik sebenarnya saya itu kenapa Allah ciptakan dan kenapa Allah mudahkan di bidang-bidang tertentu gitu.
Nah, di sana kemudian dia bisa beramal sesuai semua karunia yang telah Allah berikan kepada dia gitu. Nah, jadi apa namanya? Tadi apa pertanyaannya? Lupa. Ya, jadi Oh, mengenal diri ya. Ya, ya, ya. itu Ya, ya. bisa disebut bagian takdir. Ya, ya. Mengenal diri itu apa namanya? Lebih ke area usaha, lebih ke area amal gitu. Nah, tapi yang menjadi kuncinya itu bukan sudah mengenal diri atau enggak gitu. Karena di Al-Quran itu hijrah ya. Barang siapa yang kemudian hijrah, ya kemudian gugur di tengah jalan, maka Allah sudah tetapkan pahalanya gitu di sisi Allah gitu. Jadi kalau kita punya target itu sesuatu yang memotivasi kita untuk bergerak, memperbaiki diri sehingga kita bisa lebih mengenal Allah melalui apa-apa yang telah Allah aturkan dalam kehidupan masing-masing. Tapi bicara tentang bagaimana orang yang mungkin tidak sampai mengenal diri, yang paling utama adalah proses hijrah menuju Allahnya gitu. Ya tentu kalau dia sudah hijrah ada tingkatan berikutnya jihad kan. Jihad melawan kecenderungan hawa nafsunya sehingga bisa ditarik semakin dekat kepada Allah gitu. Jadi terkait bahwa seseorang itu akan mengenal dirinya atau tidak, apakah sudah ada takdirnya, itu sama juga dengan yang tadi pertanyaan Teh Kenny gitu. Kita justru ketika diberi visi bahwa setiap orang itu punya purpose, punya tujuan diciptakan ke dunia, dan perannya dia harus memainkan peran apa itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Tapi si orang itu kemudian menorehkan di kitab dirinya sesuai menggunakan upaya terbaik hari ini ya untuk memperoleh rizki utama yang telah Allah sediakan bagi dia, potensi rizki utama gitu. Ada potensi yang terburuk juga kalau dia tidak menempuh itu gitu. Jadi tapi ketika tadi dia sudah hijrah, itu sudah cukup untuk dijadikan bahan pengharapan ke Allah gitu. Jadi meski belum sampai, tapi dalam proses hijrah karena di Al-Quran ada dan di hadis-hadis juga banyak gitu. Itu Ndra mungkin. Baik, alhamdulillah. Ini yang saya nggak bisa jawab dengan baik, saya akan kaji lagi dan minggu depan insya Allah kita akan gelar ulang ya. Alhamdulillah. Memang bahasanya lumayan ini ya Pak ya. Apalagi kalau terkait pembacaan tadi, zona belajar ya, zona tubuh kan belajar, ada yang harus dibaca 3 kitab, Al-Quran, Kauniyah, dan Insaniyah atau kitab diri. Maksudnya memang agak masif kalau masif. Ya. Alhamdulillah. Dari Kang Faisal, terima kasih Kang penjelasannya. Mangga ya kalau misalkan dari sahabat-sahabat ada yang mau langsung open mic untuk pertanyaan ataupun sharing diskusi, dipersilahkan ya. Karena gini Ndra, saya jadi ingat ada kisah seorang ulama ya, sufi kayaknya ya. Kan dia berdebat dengan orang yang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah kan. Jadi buat saya sih menarik nih, saya kan nggak bisa jawab semua karena banyak kebijakan Allah yang dirahasiakan ya. Manusia hanya bisa merespon sesuai pengetahuan terbaik yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Tapi banyak hal yang juga tidak terjawab. Bahkan malaikat Jibril juga pernah bingung kok gitu ya. Kan ada dalam riwayat tuh ketika sedang Mi'raj nganter Rasulullah kan ke atas ya, Isra Mi'raj itu. Betul. Mungkin hadisnya nggak populer ya, riwayatnya harus dicari lagi. Tapi ketika sedang naik, kemudian tiba-tiba mau masuk ke langit, saya lupa yang ke-6 gitu apa yang ke-7. Tiba-tiba ada yang turun ya dari sebelahnya gitu kan, yang mirip dengan Jibril begitu, tapi ya dengan sayapnya, dengan warnanya, itu ini udah pengetahuan yang kita imani ya, malaikat gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, itu siapa gitu?
Karena kalau udah naik ke langit yang atas itu sudah malaikat al-muqarrabun yang Allah dekatkan kan. Ya, jadi padahal malaikat Jibril kan penghulunya eh, malaikat muqarrabun ya. Tapi ketika ada sosok yang turun dari atas ya, ditanya itu siapa, malaikat Jibril bilang nggak tahu itu siapa, baru lihat gitu. Jadi kan apakah semua ilmu Allah itu juga diberitahukan kepada malaikat? Ya? Kepada malaikat saja mereka hanya mengetahui apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Apalagi kita manusia gitu maksudnya. Jadi berapa banyak alam yang Allah pelihara, ya Allah jaga gitu. Itu hal-hal yang nice to know lah buat kita ya, sebagai sebuah menambah keyakinan bahwa ilmu Allah itu tidak akan mungkin dipahami, bisa diserap oleh makhluk yang termulia sekalipun gitu. Yang bisa diakses adalah ilmu yang memang Allah izinkan agar bisa yang Allah ajarkan kepada makhluk gitu. Nah, jadi ketika tadi pertanyaan Teh Kenny itu bicara Allah tahu, pasti tahu. Tapi gimana ya, kenapa kebijakannya begitu? Wah, kita nggak bisa tanya tuh, gitu kan. Yang jelas bahwa hari ini kita diberikan pengetahuan bahwa ada amal, ada usaha, ya, ada harapan, ya, ada datang kepada Allah dalam keadaan tertunduk, ya. Nah, jadi tadi saya lanjutkan yang kisah seorang ulama sufi itu ya, kalau nggak salah, yang ditanya bahwa ya ditantang lah gitu sama orang yang tidak beriman kan. Kamu capek-capek ibadah, ya, kamu capek-capek ibadah, sholat, zakat, puasa, dan semualah, ya, melakukan amal kebaikan. Gimana tuh kalau nanti udah capek-capek ngerjain itu, ternyata setelah kematian tidak ada kehidupan, gitu. Atau setelah kematian, karena Allah itu rahmatnya luas, semuanya jadi selamat. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, terus yang menarik itu ulama itu menjawab, ya nggak apa-apa juga katanya. Ya, kalau yang kamu katakan betul, kan nggak ada salahnya aku ibadah bersyukur pada Allah. Tapi ketika nanti ajal, kemudian ternyata semuanya selamat atau tidak ada kehidupan selanjutnya, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu salah, kamu celaka, aku selamat, katanya gitu. Jadi, ya itu buat saya sih alhamdulillah ya. Jadi, ya terserah ujungnya apa, yang penting kita berjuang yang terbaik sesuai yang Allah ajarkan kepada kita, gitu kan ya. Tapi Al-Quran hak, maka karena Al-Quran hak, ya pasti itu tidak akan seperti cerita tadi ya. Itu mah orang yang berpengetahuan lagi bicara dengan orang yang tidak berpengetahuan gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau ternyata tidak ada kehidupan lagi atau semua nanti selamat, ya aku mau ibadah, mau bersyukur pada Allah, nggak masalah juga gitu. Tapi kalau kamu yang salah, aku selamat, kamu celaka. Ya itu aja, Ndra. Oh, keputus barusan. Oh, putus, oke. Ya gitu, Ndra, yang saya sampaikan. Berikutnya ada pertanyaan Pak dari Teh Nina. Ya. Izin tanya, Ustadz, kalau kita sudah sadar bahwa mungkin penyakit kita adalah kurikulum yang sudah didesain Allah untuk kita, namun kita masih belum mampu mengendus hikmah atau apa yang Allah inginkan darinya. Apa yang harus kita lakukan untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan harapan? Itu pertanyaannya. Alhamdulillah. Iya Teh Nina ya, sebenarnya ketika orang terlalu fokus dengan mencari-cari pengajaran Allah itu ya. Jadi hidup yang dimaksud kontemplasi itu bukan artinya kita berpikir menggunakan kekuatan sendiri ya. Jadi setiap kehidupan yang kita jalani, kemudian kita mikir-mikir apa hikmahnya itu rasanya nggak akan ada yang mampu, berat. Ya sama dengan baca Al-Quran, kemudian dipaksa-paksakan mencari tafsir atau takwilnya gitu kan. Jadi Al-Qurannya, misalkan kita masuk ke Al-Quran, karena mukasyafah yang terbesar itu sebenarnya adalah bisa memahami Al-Quran.
Ya, mukasyafah itu bukan penglihatan, bisa lihat ini, lihat itu, tahu ini, tahu itu, enggak. Yang mukasyafah terbesar itu adalah bisa membuka Al-Quran dengan hikmah-hikmahnya gitu. Tapi menuju ke sana, kuncinya adalah al-mutahharun, orang yang dibersihkan gitu. Jadi ketika hari ini misalkan sering kali kita misalkan pernah ada yang bertanya ke saya, Kang gimana ya caranya supaya kita bisa tahu ilmu hikmah gitu, tahu ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apalagi yang sifatnya batiniah itu bukan urusan kita gitu. Itu urusannya Allah ya. Itu tugas kita adalah menyempurnakan, mensyukuri yang lahiriah. Jadi kita akan baca Al-Quran sesuai dengan yang kita mampu. Kemudian ada ayat-ayat yang muhkamat di dalamnya, yang jelas gitu kan, yang terkait hukum-hukum. Itu aja yang kita laksanakan dulu. Insya Allah yang mutasyabihatnya, yang hikmahnya itu akan terbuka sendiri kalau memang benar niatnya dan menjadi hamba yang sedang membersihkan diri datang kepada Allahnya gitu. Nah jadi tadi yang pertanyaan Teh Nina itu bukan dengan cara kita berpikir gimana ya, apa ya hikmah di balik kejadian dan enggak. Itu akan terbuka sendiri gitu. Kalau proses pendekatan kita, proses taubat kita betul kepada Allahnya. Nah jadi yang paling utama hari ini adalah kita sholat dengan semampu kita baca Al-Quran dengan semampu kita, tapi kemudian terus menjaga diri dari melakukan hal-hal yang kurang Allah sukai, sambil banyak istighfar. Ya, nah nanti hikmah itu akan kebuka kalau tutupan hatinya Allah angkat. Karena kan si yang namanya dosa itu menutupi hati gitu. Sehingga rahmat Allah dalam bentuk tadi ya, hikmah-hikmah dan sebagainya itu juga nggak bisa kita lihat. Yang sebenarnya bukannya tidak ada, tapi karena masih ada penghalang antara kita dengan hikmah itu gitu. Jadi tugasnya kita sebenarnya nggak apa ya, nggak sulit sih sebenarnya ya. Bukan artinya manusia itu harus belajar lebih hebat, berpikir nggak. Menjadi hamba yang bertobat, yang banyak istighfar, yang berharap ke Allah, itu dengan sendirinya akan membuka banyak pengetahuan gitu. Karena kalau pengetahuan Al-Quran itu berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya duniawi ya. Jadi makanya para sahabat dulu kan mengatakan begitu ya. Dahulu kami turun iman sebelum Al-Quran. Gitu. Tapi nanti di kemudian hari akan datang satu zaman di mana Al-Quran turun sebelum iman. Jadi Al-Qurannya sih udah hafal, ya sudah ngerti bahkan bahasa Arabnya gitu ya. Nahwu sorofnya bagus gitu kan, ilmu tafsirnya bagus. Tapi kalau tidak punya iman, itu akan mudah diplesetkan oleh hawa nafsu. Sehingga tanpa disadari nanti menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit, bahkan membelokkan orang dari jalan yang lurus karena menggunakan Al-Quran tapi ada konten muatan hawa nafsu di situ. Gitu. Makanya jangan heran di Al-Quran juga ada ayat ketika orang-orang yang nanti di neraka itu mengikuti beberapa orang-orang yang kuat pemikirannya dan mereka adalah orang yang lemah dan dua-duanya masuk ke neraka, mereka ribut nanti di neraka itu. Itu kisah di Al-Quran ya. Kemudian orang-orang yang lemah itu, yang doif itu mengatakan bahwa mereka tuh yang ngajak kami ke sini ya, gara-gara mereka kami jadinya celaka gitu kan ya. Dan mereka minta ke Allah untuk menimpakan siksa lebih lah kepada orang-orang yang membawa dia gitu. Tapi kemudian orang-orang yang itu juga mengatakan ya kamu sendiri yang salah ngikutin kami kan gitu. Nah jadi apa namanya betul-betul kita harus hati-hati gitu. Jadi yang diikuti itu juga kita harus baca sendiri lah intinya gitu. Ya mungkin itu, Dra. Jadi sementara yang bisa saya sampaikan gitu. Alhamdulillah menarik. Tadi dari tentang iman ya, lalu pertobatan gitu yang kalau di sesi yang lalu
bahkan bertobat pun itu adalah sebuah rahmat Allah gitu ya. Bagaimana Allah memperkenankan menjadi hamba yang ditarik gitu ya kan, Iya, dalam jalan pertobatan gitu. iya. Ditambah lagi mungkin bisa mudah-mudahan bisa lebih dibahas di sesi berikutnya Pak. Insya Allah, Ekstensifikasi. insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dibantu di grup ya, Ya, di chatting kalau banyak pertanyaan, saya kan ada waktu untuk nyiapin. ya betul. Ya, Tentang ya bagaimana tentang apa? Apabila takwa Allah mengajari gitu kan. ya, ya. Bagaimana memperoleh takwa juga kalau hari Jumatan tuh hak utokotih gitu ya, Hmm, takwa yang hak gitu kan, itu seperti apa gitu. ya, ya. Mudah-mudahan Pak di sesi berikutnya bisa lebih digali. Amin, amin. Kan yang jawab itu rezekinya dari yang bertanya, Ndra. Oh iya, Ya, kalau yang bertanyanya kebutuhannya tidak jujur, tidak penting, yang jawab pun nggak dikasih kemampuan gitu. Karena kan prinsipnya itu kan berjamaah itu begitu ya. Jadi sebenarnya saya kan bukan nyari apa ya hadir di sini karena punya hajat juga ke Allah kan, gitu. Jadi justru saya lebih banyak merasa fakir sebenarnya gitu, merasa fakir dan tidak layak untuk menyampaikan gitu. Tapi ketika dari kisah pengalaman saya menggunakan Al-Quran untuk mengatasi banyak problem kehidupan dan hujahnya Allah berikan ya bertahap Allah keluarkan dari banyak persoalan dan akhirnya menjadi pengkaji Al-Quran, itu saya syukuri dengan berbagi syiar nikmat lah gitu ya. Jadi bahwa ternyata betul loh gitu ya. Bahkan saya itu orang yang punya banyak kebutuhan, banyak kebingungan, tapi ternyata ketika benar penyikapan kita terhadap Allah itu, Allah beri banyak anugerah gitu. Nah jadi ketika saya menyampaikan pun sebenarnya saya tidak merasa berilmu gitu. Cuman seringkali mudah menjawab ketika ada yang bertanya gitu. Nah tapi kalau tidak ada yang bertanya, saya juga apa ya? Saya bukan tipikal yang harus cari-cari kajian, kita bahas topik. Ya sebenarnya yang lebih penting itu sesuai kebutuhan, ada masalah apa hari ini gitu. Ada problem apa hari ini, kemudian panduan di Al-Quran kira-kira ayatnya yang mana gitu. Kemudian nanti kita kupas dan bagaimana mengoperasionalkan itu gitu. Karena Al-Quran itu kitab betul-betul kitab bukan hanya bacaan kan, bukan hanya dibaca, tapi untuk dijaga, untuk diterapkan di dalam mengarungi semua kehidupan yang kita hadapi gitu. Gitu, Ndra. Jadi silakan nanti dibantu dalam grup pertanyaan-pertanyaannya makin banyak, makin mudah dan makin berkualitas mudah-mudahan kajiannya ya. Karena kita nggak perlu membahas ilmu yang jauh-jauh, tapi kita nggak bisa pakai untuk berjalan besok. Ya, yang paling penting itu adalah kalau kita masih banyak problem, masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan, supaya besok bisa berjalan dengan lebih kokoh, apa nih yang dibutuhkan ilmunya? Itu akan jauh lebih bermanfaat ketimbang kita terlalu lebar kemana-mana gitu. Jadi butuh bantuan memang untuk bisa mengeluarkan tema kajian tergantung kebutuhan kita apa. Gitu. Ya itu Ndra, jadi nanti sebagai admin silahkan difasilitasi. baik. Insya Allah Pak. Dari penjelasan barusan juga udah timbul apa dari kata fakir ya. Ya. Karena di satu riwayat kisah ada percakapan dengan iblis dengan seorang hamba Allah yang taat gitu kan, bahwa orang fakir itu tidak bisa tersentuh iblis gitu kan. Ketika dia dipertakuti persoalan dunia, dia larinya ke akhirat. Ketika dipertakuti oleh urusan akhirat, akhirnya larinya ke Allah. Lucunya Iya, begitu gitu. Ya, jadi insya Allah nanti dikumpulkan di di grup pertanyaan-pertanyaan ataupun harapan-harapan yang untuk sesi berikutnya lebih diperdalam atau dibahas. Mungkin itu ya. Alhamdulillah barusan sudah azan di WPL. Insya Allah kita berikhtiar untuk mencari keberkahan untuk sholat di awal waktu.
untuk sesi ini terima kasih untuk segala pertanyaan, juga tadi untuk partisipasinya, juga untuk Pak Yudi terima kasih untuk waktu dan dari kajian yang telah diselenggarakan. Bagi sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk masuk ke sesi penutupan juga dokumentasi, bagi yang berkelapangan silakan untuk membuka kameranya. Itu aja Mangga Pak Yudi. Mangga, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kembali mungkin kemarin Indra sempat menyebarkan Google Sheet ya untuk ngisi data diri. Jadi saya nggak punya kepentingan untuk tahu bukan mau nawarin kredit ya. Jadi maksudnya itu ada nama, kemudian ada profesi, kemudian ada harapan, itu agar bisa melayani dengan lebih baik. Dan juga ini kan bukan fan group ya. Jadi isinya banyak tapi kemudian tidak saling mengenal, itu yang saya tidak harapkan gitu. Dan saya juga tidak nyaman untuk berada di depan sebenarnya gitu. Tapi kalau buat yang umum lewat YouTube aja cukup lah gitu ya. Tapi kalau yang mau masuk di grup nanti silakan Indra bikin mekanismenya, inginnya lebih ke memang bisa ta'aruf, bisa saling mengenal, bisa saling diskusi gitu kan. Jadi bukan berarti ingin eksklusif, tapi grup itu selama kita masih tetap bisa membangun keakraban, saya oke. Tapi kalau enggak, mendingan rekaman sendiri, posting YouTube aja gitu kan. Jadi enggak tapi niatnya sih nggak ke sana ya. Jadi kalau di sahabat-sahabat yang ada di sini, mudah-mudahan kajian Rabu ini bisa ada manfaatnya, khususnya karena tergabung dalam grup Zoom dan juga WA. Sebenarnya itu ruang untuk bisa kalau ada kebingungan bisa dituliskan di situ. Ya meskipun nggak harus mengatakan itu masalah pribadi kan, tapi diubah suai saja agar yang lain juga barangkali juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kita akan cari ilmu-ilmu apa saja yang dibutuhkan agar kita bisa berjalan dengan lebih baik esok hari, itu aja yang paling penting. Kadang-kadang terlalu jauh-jauh juga malah yang besok kepleset terus gitu. Nah itu, jadi terima kasih atas partisipasinya untuk mengisi formulir keanggotaan. Tidak ada iuran kok gitu ya. Nah jadi nanti yang belum ngisi mohon bantu diisi. Ke depan kita juga ingin tahu kan kawan-kawan itu di bidang apa, mungkin bertahap ada yang punya pengalaman hidup yang bisa di-share, juga akan mudah-mudahan ada sesi forumnya gitu. Jadi itu kewajiban ya syiar nikmat gitu. Kalau seandainya sahabat-sahabat itu membuktikan ayat-ayat Allah untuk mengatasi problem harian kehidupan, dan merasakan bagaimana Allah betul menyempurnakan janjinya ketika seseorang datang berharap dan bertawakal, dan itu diceritakan kepada yang lain, itu menjadi sedekah yang baik buat sahabat-sahabat sekalian gitu. Jadi kita biasakan yang di-share nikmat ya. Tapi kan umumnya orang yang di-share curhat gitu, bukan nikmat gitu. Jadi kita belajar menjadi hamba yang bisa lebih baik tawakalnya ke Allah dan membangun takwa bertahap agar Allah berikan banyak jalan keluar dan rezeki ya dari arah yang tidak disangka. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik. Khususnya tadi mungkin tidak semua pertanyaan saya bisa jawab, tapi menarik bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi hamba yang ditanya. Ada hukum-hukum Allah yang tidak semuanya bisa kita pahami gitu kan. Tapi hukum-hukum dasar itu menjadi prasyarat untuk pengkondisian yang tepat seorang mukmin yang sedang berjuang menuju Allah gitu. Jadi semuanya ada di tengah-tengah, bisa selamat, bisa celaka. Tidak ada satupun manusia yang boleh mengklaim dirinya pasti selamat gitu. Sehingga kita harus terus punya hati yang berharap dan mohon ke Allah agar dibimbing terus gitu. Makanya kita sholat kan, ihdinas siratal mustaqim itu gitu. Semoga kita tidak terpleset masuk ke golongan orang-orang yang Allah murkai dan yang sesat gitu. Baik, terima kasih. Kita sama-sama akhiri sesi hari ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Turun Kang Yudis, Kang Indra. sama-sama Teh Lin, Sadayana, mangga semuanya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.